Halo semuanya, ketemu lagi ya dengan saya Juli. Sorry nih, kemarin sempat libur lumayan lama karena saya waktu itu lagi berduka dan masa penyembuhan. Jadi kali ini I'm back. Semoga teman-teman tradingnya oke-oke aja, lancar-lancar. Dan seperti biasa ya, sebelum saya mulai saya akan disclaimer dulu bahwa saham yang nanti kita bahas ini adalah saham pilihan dari teman-teman di grup Telegram. Jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli. Tujuan dari analisa ini adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay ya, silakan dianalisa ulang kembali. Kalau dirasa bermanfaat, maka silakan klik tombol share dan bagikan ke temennya agar bisa ikutan belajar juga. Bagi yang mau request sahamnya untuk dianalisa, maka silakan requestnya itu di grup Telegram Wisdom and Invest. Jadi kalau belum join, silakan langsung join sekarang dan kita bisa saling sharing juga di sana. Kali ini videonya saya nggak akan jelasin secara detail penjelasannya. Jadi buat teman-teman kalau masih ada yang merasa bingung, kenapa sih kok begini? Maka silahkan klik link di deskripsi di bawah. Itu ada beberapa video untuk teman-teman memahami HKHQ dan WinChart juga MS Chart. Dan bagi teman-teman yang ingin buka rekening sekuritas sekaligus mendapatkan fitur spesial dari Wisdom and Invest secara gratis, maka silahkan ya langsung aja daftar dan kontak langsung ke adminnya. Nah jadi bisa tanya-tanya dulu, nggak usah langsung daftar juga nggak apa-apa. Di Telegram tentunya dengan ID win_admin dan ada WhatsAppnya yaitu 0819 0506 8073. Kita langsung masuk ya ke pembahasan sahamnya yaitu agro, dan chart yang saya pakai adalah WinChart. Buat teman-teman jangan lupa bagi yang mau belajar secara lebih detail cara penggunaan chart Wisdom and Invest, maka silahkan klik link di deskripsi di bawah. Itu ada 3 video mengenai WinChart, HKQ, dan chart MS. Untuk agro, dia sinyal entry-nya udah sejak lama dan dia juga breakout ke atas garis win sekaligus breakout dari channel downtrend-nya. Saat ini dia masih oke nih, dia pixelnya hijau-hijau, terus momentumnya juga ada, masih menanjak. Statusnya saat ini kalau berdasarkan sinyal win, dia masih hold dengan profitnya sudah 57,9%. Luar biasa. Bagi yang sudah profit jangan lupa ya untuk pasang trailing stopnya. Buat yang baru mau ngincer agro, ini ada 2 cara ya untuk teman-teman. Kalau yang mau ngambil di saat harga sudah tinggi begini, bisa untuk fast trade. Jadi teman-teman pakai time frame kecil dan fast trade aja. Karena agak beresiko ya, kalau harganya udah tinggi maka otomatis resikonya lebih besar. Atau mau tunggu dia pullback di area sehatnya, kalau dia koreksi sehat adalah ke garis win atau garis supportnya. Garis winnya ini ada di 1113, tinggal di buletin aja sesuai dengan fraksi. Tapi kalau si agro ini breakdown dari support maka jadi tidak oke. Jangan lupa untuk dikasih toleransi. Jadi kalau dia breakdown dari support dengan toleransi misalnya minus 2% di bawah support, maka teman-teman baru exit. Karena bisa aja ya dia cuma bikin ekor, jebolin ke support lalu dia naik kembali ke atas. Potensinya si agro ini masih bisa testing untuk resist. Di sini ada resistnya. Ini agro, resistnya di sebelah sini ya, yaitu 1495. Next kita bahas adro. Adro sinyal entry-nya juga udah sejak di bawah. Untuk teman-teman yang buy on support juga seharusnya sudah entry sejak di bawah sini ya. Statusnya sekarang masih hold dengan profit 11,1%. Jangan lupa pasang trailing stopnya. Selama si agro ini dia bertahan di atas garis win itu masih oke. Tapi kalau dia sampai breakdown maka jadi tidak oke ya. Kasih toleransi juga jangan lupa. Sini agro. Minimal dia harus bertahan di support secara ini nih. Secara weekly-nya atau support secara horizontalnya yaitu 1260. Tapi kalau dia breakdown juga dari 1260 maka saran saya sih sebaiknya teman-teman take profit dulu kalau ada yang sudah profit atau exit dulu. Bagi yang baru mau entry, maka bisa spekulatif sebetulnya kalau dia mantul di garis win ini. Dengan potensinya, dia bisa naik kembali dan testing. Di sini ada resist, yaitu 1340, dan harga high dia kemarin ini ya, itu di area 1400-an. Selanjutnya dengan EKAT ini dia tidak liquid. Dengan total transaksinya hari ini dia 4 miliar. Untuk average-nya, kalau di sini dia tulisannya ATT ya, informasinya ATT yaitu average total transaksi.
nggak nyampe 1 miliar nih. Jadi ini termasuk saham gorengan dan cukup volatil serta high risk. Bagi teman-teman yang baru mau entry, maka saran saya sih agak hati-hati ya. Sebaiknya cari aja saham lain yang lebih liquid. Kecuali teman-teman udah terbiasa trading di saham-saham yang seperti ini. Hari ini EKAT itu ARB masih wajar karena sejak sinyal entry-nya yaitu di sebelah sini, dia sudah naik dengan statusnya masih hold sebesar 27%. Ini floating profitnya. Jadi kalau ada yang entry sejak di bawah, maka jangan lupa pasang trailing stop. Atau seharusnya udah take profit duluan ya sejak tadi, karena dia sudah membentuk lower low nih. Ini adalah EKAT, secara candle sih nggak oke ya, karena harusnya pasang trailing stopnya di sebelah sini, jadi dia tidak boleh menembus low yang harga candle kemarin. Nah saat ini ada potensi karena dia ARB, masih berpotensi untuk melanjutkan ARB-nya. Bagi yang tertarik dengan EKAT, maka jangan nekat untuk entry sekarang. Karena kalau dia ARB artinya masih ada potensi dia akan ARB beberapa hari lagi. Jadi tunggu ya sampai dia mantul, baru teman-teman bisa spekulatif buy. Untuk BMRI hari ini dia candlenya sih cukup menarik karena candle rejection ya, yang tadinya breakdown support tapi nggak jadi, dia naik kembali. Secara status dari sinyal win dia tidak ada. Dia entry-nya sejak di sini dan exit-nya itu adalah kemarin, jadi sudah profit juga dari sini ke sini ya. Pixelnya dia hanya hijau satu, masih belum oke, momentumnya juga menurun. Supportnya BMRI ini ada di sebelah sini yaitu 6125. Untuk resistnya kita bisa gunakan harga high yang kemarin, ini kurang lebih ada di area 6350 ya. Jadi bagi yang spekulatif seharusnya tadi ya spekulatifnya saat dia mulai mantul. Jadi ketika dia mulai naik kembali dari sini dia membuat rejection, maka teman-teman bisa spekulatif buy. Dengan potensinya dia bisa testing kembali resist yang di sebelah sini. Potensinya BMRI ini akan sideways, kurang lebih mungkin akan di area sebelah sini ya. Jadi karena dia sideways, kita segitiga hijau dan merahnya ini abaikan aja. Kita gunakan strategi lain yaitu buy on support dan sell on strength. Untuk MLPL ini sinyal entry-nya udah lama banget si multipolar ini, dan sempat saya bahas juga ya, sempat saya info di grup besar di Wisdom and Invest, di grup publiknya. Saya bilang bahwa multipolar ini cukup menarik waktu itu. Sinyalnya di sebelah sini, segitiga hijau, statusnya masih hold dengan profitnya 309%, luar biasa. Jadi jangan lupa pasang trailing stopnya. Kalau yang udah profitnya gede, maka trailing stopnya bisa dilonggarin ya. Bisa menggunakan stop lossnya yaitu di area garis win, kasih toleransi. Jadi selama dia berada di atas garis win itu sebetulnya masih oke. Cuma candlenya hari ini masih agak kurang bagus ya. Candle kemarin dan hari ini dia membentuk lower low, hari ini juga ada rejection, dia membentuk jarum di atas. Potensinya besok masih bisa turun lagi nih. Jadi dia akan testing support yang di sebelah sini. Mudah-mudahan mantul di sebelah sini. Kalau dia mantul, maka teman-teman bagi yang belum punya itu bisa spekulatif buy. Jangan lupa karena sifatnya spekulatif, jadi gunakan money management yang baik ya. Supportnya kita gunakan area garis win, yaitu ini angkanya 587. Teman-teman silakan bulatkan sesuai dengan fraksinya. Jangan lupa dikasih toleransi sekitar 2% di bawah garis win. Potensinya kalau dia mantul maka ada peluang ya dia akan testing kembali harga high yang kemarin di area 800-an. Untuk Sochi dia masih sideways, jadi segitiga hijau merahnya ini kita abaikan aja. Pixelnya juga masih merah-merah, momentumnya juga belum ada, dia berupa titik pink. Kita bisa gunakan strategi lain yaitu buy on support dan sell on strength. Area supportnya untuk Sochi ini Sochi supportnya di area 200 dan resistnya kita bisa gunakan yang di sini ya, 236, 244. Bagi yang ingin spekulatif buy Sochi maka bisa spekulatif buy atau cicil beli di area support, menunggu aja dulu sampai ada pantulan, karena khawatirnya kalau nggak ada pantulan dia masih bisa jebol ya supportnya menuju ke support selanjutnya. Di situ ada MA 200 dan ada support 169. Jadi tunggu aja sampai ada pantulan baru spekulatif buy.
Untuk ASII dia jebol support sebetulnya hari ini ya, support 5025-nya, tapi kita perlu konfirmasi lagi besok, barangkali aja dia hanya false breakdown. Kalau besok dia kembali lagi naik, maka masih oke, masih ada peluang dia bisa naik kembali dan testing resistnya. Ini ASII di sini support ya 5025 dengan peluang dia bisa testing lagi 5200 atau bahkan mudah-mudahan dia bisa testing yang di sebelah sini resist 5425. Jadi bagi yang tertarik ASI, jangan lupa pantau dulu ya, wait and see dulu besok apakah dia oke atau enggak. Kalau misalnya dia melanjutkan penurunannya atau bikin lower low lagi, maka tinggalkan aja dulu. Untuk ESA saat ini dia lagi sideways di area sini. Ingat ya, kalau sideways segitiga hijau merah kita abaikan. Kita gunakan strateginya buy on support dan sell on strength. Supportnya ini ada di sebelah sini. Ini ESA, yaitu 324 dengan resistnya di sebelah sini yaitu 390. Jadi dia masih sideways di area sini. Kalau sampai dia breakdown dari support 324, jangan lupa kasih toleransi sekitar 1-2% ya di bawah support. Kalau udah breakdown dari supportnya, maka sebaiknya teman-teman exit dulu. Bagi yang mau spekulatif buy, silakan. Jangan lupa atur money managementnya. Dengan peluangnya dia bisa kembali testing resist 390. Untuk breeze saat ini dia masih sideways. Dan seperti biasa kalau sideways kita gunakan strateginya yaitu buy on support dan sell on strength. Supportnya dia udah deket nih si breeze ini. Breeze di sini ada support ya yaitu 1660 dan 1750. Jangan lupa gunakan money management. Kalau seandainya dia breakdown, kita kasih toleransi juga ya breakdownnya yaitu sekitar 2% dari support. Kalau dia sampai benar-benar valid konfirmasi dia breakdown, maka sebaiknya teman-teman exit. Tapi kalau misalnya dia mantul, maka bisa spekulatif buy. Jadi tunggu aja sampai ada pantulan. Kalau misalnya dia konfirmasi mantul, bisa spekulatif buy dengan peluangnya dia akan testing kembali harga high yang di sebelah sini nih. Yaitu di area 2200-an ya. Untuk BMTR, ini memang sahamnya agak volatil. Jadi untuk teman-teman yang tidak terbiasa trading di saham-saham volatil seperti ini, bisa di skip aja. Walaupun sebetulnya BMTR itu cukup menarik ya. Menariknya kenapa? Jadi saya sempat ulas juga, ini saya bahas di room member dan saya ada posting juga di TradingView saya. Jadi untuk teman-teman yang pengen lihat itu silakan bisa lihat di TradingView saya atau lihat di room member ya. Secara teknikal sih dia belum oke-oke banget, tapi kalau yang ingin spekulatif itu bisa spekulatif buy di area MA 200. Ini BMTR, ini ada support. Di sini memang dia pas di support juga yaitu 278 supportnya, juga ada 274 ya support channel dan ada MA 200 nih yaitu 267. Jadi untuk teman-teman yang ingin spekulatif buy jangan lupa atur money managementnya. Mudah-mudahan sih dia bisa sesuai dengan trading plan selama beberapa bulan ke depan, mudah-mudahan dia bisa naik ke atas. IHSG kita masih sideways juga baik secara minor maupun major trendnya. Jadi kalau major trend potensinya dia akan membentuk triangle seperti ini ya, dia kejedot di sini. Kalau nggak salah saya udah ulas juga waktu itu di video-video sebelumnya. Jadi potensinya indeks kita ini kalau minor trendnya dia sedang sideways di area sini. Jadi potensinya dia akan sideways seperti ini ya. Strateginya kita bisa gunakan buy on support dan sell on strength. Tetap kita fast trade. Atau untuk teman-teman yang berhasil menemukan saham-saham menarik yang sedang uptrend, maka bisa diswingkan. Tapi kalau sahamnya lagi sideways seperti kondisi indeks, terutama untuk saham-saham yang blue chip ya, yang arahnya mengikuti indeks kita, maka ya fast trade aja. Kita gunakan strategi buy on support dan sell on strength. Hari ini sih candlenya ada rejection, dia ada ekor di bawah. Jadi mudah-mudahan Senin nanti masih bisa naik dan testing kembali area resist yang di sebelah sini nih. Ini resist, ini menjadi supportnya. Tapi kalau dia membuat lower low lagi, Senin dia merah lagi dan membentuk candle yang seperti tangga ke bawah lagi.
maka besar potensinya dia akan testing support 5883 atau bahkan testing lagi support ini ya. Ini ada support MA 200 dan support horizontalnya yaitu 5742. Tapi mudah-mudahan sih nggak perlu sampai testing 5742 ya. Next saya ada kasih ini screener HKQ secara daily. Untuk cara baca screener dan chart HKQ itu sudah saya jelaskan juga di video khusus. Jadi teman-teman, bagi yang ingin tahu caranya itu silahkan ya klik link yang ada di bawah. Ini adalah daftar selanjutnya. Dari sekian beberapa saham bisa teman-teman pilih yang kira-kira teman-teman udah mengenal saham itu, lalu tinggal dibuat trading plan-nya aja. Dari screener HKQ yang di depan, ini saya pilih beberapa saham yang menurut saya cukup menarik secara daily-nya. Jadi yang chart saya kasih ini adalah chart HKQ secara daily. Contohnya ini salah satunya yaitu MPPA. Secara daily-nya sih dia masih cukup menarik ya. Ini ada menanjak, tapi untuk teman-teman kalau entry di atas ya nggak bagus juga. Bagi yang ingin spekulatif buy MPPA, maka sebaiknya spekulatif buy lah di area-area support. Bavin juga cukup menarik. Ini ya di bawah sini teman-teman bisa lihat dia hijau-hijau dan grafik warna hitamnya ini masih menanjak. Tapi sekali lagi saya ingatkan untuk entry dan untuk trading plan-nya maka jangan lupa gunakan support resistnya dan juga money management ya. Selanjutnya ada agro, ini juga cukup menarik HKQ-nya secara daily. Di sini bisa lihat ada hijau-hijaunya dan dia juga terus membuat higher high. Tapi sekali lagi jangan lupa untuk entry maka sebaiknya entry lah menggunakan area support resist dan money management. Next ada BIT. Untuk BHIT ini dia agak volatil, jadi sahamnya lumayan ya pergerakannya kayak roller coaster. Bagi teman-teman yang nggak terbiasa trading di saham-saham yang volatil seperti ini, bisa dihindari aja, cari aja saham-saham lain yang pergerakannya tidak begitu volatil. Karena teman-teman lihat aja ini ya, setelah dia naik 3 candle secara tinggi, lalu di sini dia ARB terus. Maka hati-hati, bagi yang tidak terbiasa saham-saham seperti ini bisa di skip dan cari saham lain yang lebih tidak volatil. Untuk CCS ini juga sama, mirip-mirip kurang lebih sama si BHIT itu ya. Jadi sahamnya cukup volatil dan kalau secara HKQ sih ini cukup menarik. Sinyal win-nya ini udah lama banget, yaitu sejak di sebelah sini. HKQ ini cukup menarik. Tapi karena harganya udah tinggi, jadi saran saya bagi yang tertarik baru ingin masuk, gunakan aja time frame kecil ya. Jadi copet-copet aja, fast trading aja. Karena sewaktu-waktu ini pestanya bisa bubar. Kira-kira sekian analisa dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk teman-teman. Jika dirasa bermanfaat, maka silakan klik tombol share dan bagikan ke temannya. Semoga teman-teman selalu sehat dan semoga cuan selalu menyertai kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.